Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait dengan korupsi BTS yang sekarang panas ya, dan ada pembahasan ya, bahwasanya sebagian dana yang dikorupsi itu masuk ke parpol, tetapi buru-buru dikoreksi bahwasanya itu bilang gosip ya. Harusnya yang harus dilakukan ya, kita meneliti dulu gitu ya, apakah ada aliran dana tersebut sesuai dengan laporan dari PPATK yang bisa kita lacak seharusnya gitu ya. Nah, ada motif politik ya yang memang konon ya coba untuk dihentikan ketika menyentuh urusan parpol gitu ya. Ini sesuai dilansir oleh ermul.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Isu duit korupsi BTS masuk parpol dibilang gosip, ada yang ditutupi Mahfud ya. Republik Merdeka, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menganggap dugaan keterlibatan parpol dalam korupsi BTS sebagai gosip politik ya. Ia mengaku mendengar kabar itu namun hanya sekedar gosip belaka ya. Bagaimana yakin kalau itu gosip? Bagaimana kalau benar gitu ya. Padahal kita ketahui korupsi ini menjadi hal yang biasa ya, bahkan tumbuh subur di era rezim Jokowi saat ini. Menurut analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Denny Kurniasa, dengan mengatakan kasus tersebut gosip politik, Mahfud MD terkesan menutupi adanya kasus korupsi di tubuh partai politik. Jika gosip sebaiknya Mahfud MD tidak mengatakan mengetahui, atau jika ia menganggap yang terkait parpol dianggap gosip, maka itu bisa ditafsirkan jika Mahfud mencoba menghindarkan isu korupsi ini ada kaitan dengan partai yang terlibat. Tentu disayangkan, kata Dedi kepada kantor berita politik Ermul Kamis. Dedi mengatakan seharusnya Mahfud MD membuka kepada masyarakat kemana aliran dana BTS 8 triliun mengalir agar spekulasi adanya unsur politis dalam perkara tersebut tidak terjadi. Mahfud tidak terbuka soal aliran dana korupsi tersebut mengalir kemana saja, sehingga ia menolak adanya isu terkait partai penerima uang korupsi tersebut. Terlebih ia juga menegaskan kepada Presiden jika isu itu hanya rumor, ujarnya. Selain itu, kata Dedi, dari pernyataan Mahfud MD tersebut dianggapnya tidak bijak dan terkesan politis. Mahfud akan dikesankan hanya fokus pada Menkom Info saja. Ini tentu tidak bijak dan terkesan politis. Tokoh yang terlibat harus dikemukakan jika memang terbukti, tutupnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kasus BTS yang merugikan negara 8 triliun lebih ya, 8,3 triliun kurang lebih. Dan ini tentu saja mengagetkan ya, diungkap kemudian langsung mempidanakan ya pihak yang sokol itu adalah ya tabungan kasus yang coba untuk dibuka ya ketika dibutuhkan ya. Nah, saat ini ketika posisi Nasdem dahulu ketika masih koalisi ya, masih masuk koalisi istana ya. Nah, kita ketahui proyek ini ada sebelum Anies dideklarasikan ya, mulainya ya. Kemudian terkesan dipercepat dan akhirnya mentersangkakan Johnny G. Plate Nasdem karena ya kita bisa tebak, meskipun ini pasti akan bantahan, tetapi di belakang panggung kita ketahui ya dukungan Nasdem yang sudah menjadi bagian dari oposisi itu sudah cukup ya, menjadi berita bisik-bisik tetangga yang menjadi konsekuensi politik ketika dukungan itu tidak sesuai dengan kekuasaan ya. Nah, memang kalau kita bicara korupsi ya, korupsi itu korupsi ya. Kalaupun ada tersangkut pautnya kepada Johnny Plate ya harus diproses ya. Pun juga yang paling penting yang lain juga harus diproses gitu ya. Ada kasus KTP elektronik yang belum diproses. Kemudian juga ada kasus kardus durian dan lain sebagainya yang kemudian juga kasus korupsi BTS yang ini juga menjadi suatu kebiasaan ketika kadang ya korupsi itu ketika ditelusuri menyentuh orang-orang yang penting, maka kadang diberhentikan ya. Contohnya kasus korupsi bansos yang melibatkan Juliari Batubara ya. Tidak mungkin juga Juliari Batubara saja itu yang menggaruk uang negara sebagian besar ya. Nah, bisa diduga ya ketika menyentuh orang tertentu yang mempunyai power ya, maka itu dihentikan.
Nah, ini kebiasaan dari saat ini yang juga disampaikan oleh Amin Rais, bahwasanya korupsi ini sudah dibongkar karena sudah diproteksi ya, diproteksi dan tidak bisa berkembang atau bisa tuntas untuk menangkap semua pihak yang terlibat meskipun itu mempunyai kekuasaan. Bahkan presiden pun ya tidak akan bisa diikut cawe-cawe ataupun diikut digaruk gitu ya. Kita tunggu saja ke depan tentang isu duit korupsi BTS yang diduga masuk parpol yang coba untuk dianggap terus sebagai gosip politik ya. Semoga negeri ini menjadi lebih baik dan korupsi bisa bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya, khusus untuk korupsi BTS ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.